Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Channel ini saudara adalah channel Kristen ya, yang memberikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara dari live-live yang saya adakan setiap malam. Kemudian juga menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian dari saudara kita yang telah bertobat, bagaimana mengungkapkan pengalaman-pengalaman mereka dan juga menanggapi ketika ada serangan-serangan atau fitnahan-fitnahan dari luar tentang iman Kristen atau Bible kita, saudara ya. Nah, saya menemukan di media sosial pernyataan seorang Ustadz Yahya Waloni ya. Coba kita dengar saja ya, saudara ya. Gereja Pantekosta melarang jemaatnya pergi ke Protestan. Gereja Protestan melarang jemaatnya pergi ke Pantekosta. Orang Kristen itu tidak rukun, tidak damai. Benarkah saudara ya? Yang pertama saya ingin menanggapi bahwa Ustadz Yahya Waloni ini di dalam kajian hanya bergosip dan ingin menjatuhkan iman orang lain tanpa dasar dan tanpa bukti ya. Hanya kalau dibilang main-main fisik saudara ya, ini level ilmu daripada Ustadz Yahya Waloni. Kalau dibilang tidak rukun, itu tidak mungkin saudara. Ya mungkin yang dimaksudkan hanya masalah ketika orang pindah-pindah gereja, apakah itu tidak rukun? Bukan masalahnya di situ saudara. Tapi setiap denominasi atau organisasi keagamaan khususnya umat Kristen ada namanya aturan. Ya, bukan dilarang saudara, bukan dilarang. Setiap orang berhak memilih mau beribadah di mana, gereja mana. Itu bukan larangan. Tetapi kenapa terkesan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ini, itu untuk masalah administrasi, masalah keanggotaan sebagai jemaat gereja apa, tujuannya apa? Tujuannya untuk melayani mereka ketika ada kedukaan, ketika ada pernikahan, ketika ada penyerahan anak. Kalau dia terdaftar di dalam gereja lokal setiap daripada hamba-hamba Tuhan itu jelas. Ya. Jadi bukan melarang, tujuannya enggak apa-apa kalau kamu ikut ibadah enggak apa-apa, tetapi kita tahu rumah kita di mana. Ya kan? Lalu kalau dibilang tidak rukun itu saudara saling gontok-gontokan. Ini tidak mungkin karena orang Kristen itu seragam, sepaham, punya kitab yang sama, yaitu ajaran kasih. Orang Islam saja kita bisa ampuni, kita bisa kasihi, apalagi saudara seiman. Ya, jadi ini tuduhan-tuduhan yang hanya ingin menjatuhkan iman Kristen, saudara. Karena kita nggak pernah gontok-gontokan. Memang ada juga golongan-golongan yang menuduh orang lain sesat. Tetapi ingat, di zaman Yesus pun ada namanya orang-orang Farisi, golongan Farisi yang merasa paling hebat. Tetapi kita lihat karakter saudara. Dan semua agama manapun pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Ya, tetapi kembali lagi mau menuduh sesat atau apapun itu kembali intinya adalah ajaran kasih. Ya. Ajaran Kristen mengasihi siapapun. Kalau toh saudara melihat ada orang Kristen melakukan kejahatan, yaitu bukan karena diajarkan, itu memang karena dia melawan ajaran kasih, ajaran daripada Alkitab dan ajaran Tuhan Yesus, saudaraku, ya, supaya saudara paham. Nah, bukankah justru saya ingin bertanya balik, ketika UAS ingin berceramah di beberapa daerah, ya, kemudian ada demo, ada gontok-gontokan di sana, ada kericuhan, ya. Yang mana yang tidak rukun sebenarnya, Ustadz ya? Supaya saudara bisa nilai. Ya. Yang paling tidak elok adalah ketika di dalam kajian-kajian atau semacam di orang Kristen ibadah itu menggosipi agama lain. Ini kan menunjukkan siapa diri dia sebenarnya. Ya, saudara ya. Kalau di channel-channel mungkin
memang memberikan pemahaman atau menanggapi, ya itu nggak ada masalah. Tetapi kalau dalam kajian-kajian seperti terkesan hanya menarasikan ujaran-ujaran kebencian, saudara. Ya. Jadi ini yang saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Narasi-narasi dia itu yang terlihat menurut saya ya, itu ada kepahitan, seperti ada kepahitan, saudaraku. Dengan terkesan main fisik, mengejek-ngejek, mengolok-ngolok. Marilah kita menanggapi dengan dasar-dasar dalil-dalil ya, dengan fundamental yang memang berkaitan ya, supaya kita tidak terkesan hanya mempertunjukkan diri kita sebagai orang yang hanya dipenuhi kebencian dan sakit hati ya. Saya melihat ya, beberapa mereka seperti Ustadz Agustan punya cara-cara yang hanya melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya. Kemudian melakukan satu hal yang sangat-sangat memalukan, saudara ya. Kemudian mengolok-ngolok. Sedangkan saya melihat mereka yang telah bertobat datang kepada Yesus itu mereka punya dasar yang jelas. Mereka benar-benar mempelajari tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ya, seperti itu saudaraku, semoga ini bermanfaat khususnya saudara seiman dan juga sekaligus kepada orang-orang yang melihat pernyataan-pernyataan daripada Ustadz Yahya Waloni ini saya luruskan. Tidak ada gontok-gontokan di sana, ya. Tidak ada gontok-gontokan. Tetapi itu hanya untuk kejelasan administrasi, untuk pelayanan yang lain. Kemudian kalau masalah perpuluhan juga, yaitu masing-masing orang. Ya, di dalam perjanjian lama dibahas bagaimana bangsa Israel harus memberikan 1/10 dari hasil mereka. Dan itulah yang diikuti oleh beberapa denominasi. Menurut saya itu bukan sesuatu hal yang dipermasalahkan. Orang mau melihat dari sisi mana. Yang penting itu orang tidak mengganggu orang lain. Seperti yang viral ya, di mana orang beribadah kemudian datang diganggu, dibubarkan. Ya, inilah yang namanya cara-cara yang tidak benar. Saya tidak mengerti, harusnya Ustadz Yahya Waloni menanggapi ini. Apakah ini memang diajarkan juga atau orang itu yang melakukan sendiri? Ya, dan sampaikan bukti-buktinya, dasar-dasarnya. Itu saudaraku. Semoga ini memberkati saudara seiman khususnya, sekaligus juga memberikan jawaban kepada mereka yang menuduh kita seperti itu ya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.